Masa brooding mutlak dibutuhkan anak ayam pada budidaya ayam broiler sebagai pengganti induk ayam. Periodenya dimulai sejak DOC tiba di kandang sampai waktu tertentu. Apa sesungguhnya yang menjadi target masa brooding ini? Kenapa masa brooding itu penting? Sebelum membahas target yang ingin dicapai pada masa brooding, ada baiknya kita kenal dulu pentingnya masa brooding. Sering kita dengar bahwa masa brooding menjadi penentu keberhasilan pencapaian performa ayam pada masa selanjutnya, sehingga dengan demikian wajib menjadi fokus peternak dalam pemeliharaan ayam broiler. Pada masa brooding ini, ayam membutuhkan perhatian lebih intensif sehingga kebutuhan anak ayam bisa terpenuhi dengan jumlah dan kualitas yang baik. Pada masa brooding terjadi pertumbuhan semua organ penting dalam tubuh ayam. 1. Organ kekebalan. Pada masa brooding terbentuk kekebalan pasif atau passive immunity yang terjadi melalui penyerapan kuning telur. Kekebalan dari induk akan ditransfer ke anak ayam yang terjadi selama 2-3 minggu di awal hidup ayam. Sedangkan kekebalan aktif juga mulai terbentuk dari hasil vaksinasi maupun tantangan virus di lapangan. 2. Organ pencernaan. Organ pencernaan berkembang sangat pesat, mulai dari hati, usus, pankreas, dan ginjal. Segera setelah anak ayam menetas, organ pencernaan tersebut, terutama proventriculus, gizzard atau ampela, dan usus, akan mengalami perubahan morfologi atau bertambah besar ukurannya, dan fisiologi, yaitu mulai diproduksinya enzim pencernaan. Agar organ pencernaan cepat berkembang, penting dipastikan bahwa pakan anak ayam tercapai maksimal sejak hari pertama check-in. Nilai konversi pakan dan pertumbuhan ayam pada periode ini paling baik dibandingkan periode berikutnya. 3. Kerangka atau tulang. Kerangka tubuh anak ayam berkembang seiring bertambahnya umur. Perkembangan rangka ini meliputi pertambahan massa, tebal, dan panjang tulang. Pembentukan kerangka tubuh yang optimal akan mampu menopang pertumbuhan berat badan yang cepat, mempengaruhi metabolisme mineral, dan menekan ayam afkir yang diakibatkan oleh kelumpuhan atau cacat. 4. Termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Anak ayam belum memiliki kemampuan mengatur regulasi suhu tubuhnya pada 5 hari pertama, dan sistem pengaturan suhu tubuh ini belum sepenuhnya berfungsi sampai umur 14 hari. Kelangsungan hidup anak ayam sangat tergantung dengan kondisi kandang brooding, terutama suhu yang sesuai. 5. Bulu. Pada masa brooding, bulu anak ayam secara bertahap akan berganti menjadi bulu utama. Apa saja kebutuhan dasar anak ayam? Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan target pada akhir masa brooding,
anak ayam atau DOC memerlukan 5 hal mendasar, yaitu: satu, pakan. Meskipun setelah ditetaskan, DOC masih memiliki sisa kuning telur yang berfungsi sebagai sumber energi, namun pemberian pakan segera setelah DOC datang tetap penting untuk dilakukan. Tidak hanya sebagai sumber energi, namun untuk mempercepat penyerapan kuning telur sebagai antibodi maternal dari induk dan memicu perkembangan saluran pencernaan sehingga pertambahan bobot badan awal dan daging dada yang dihasilkan lebih tinggi. 2. Air minum. Seperti halnya pakan, air minum juga sangat penting diberikan pertama kali saat awal kedatangan DOC. Konsumsi air minum ini berbanding lurus dengan konsumsi pakan. Jika ketersediaan air minum kurang atau kualitasnya tidak baik, misalnya terlalu panas, air kotor, atau terlalu asam, maka konsumsi air minum ayam akan turun. Dengan demikian, konsumsi pakannya akan menurun pula. 3. Panas. Anak ayam di bawah umur 14 hari, sistem termoregulatori atau pengaturan suhu tubuhnya belum berkembang optimal. Ditambah dengan belum tumbuhnya bulu, sehingga DOC akan rentan terpengaruh oleh suhu lingkungan, terutama suhu dingin. Saat suhu dingin, DOC lebih memilih bergerombol, menghentikan aktivitas makan, lemah, stres, tumbuhnya lambat, dan akhirnya rentan terhadap serangan penyakit. Oleh sebab itu, maka kebutuhan panas bagi DOC haruslah dipenuhi dengan suhu ruangan brooding yang sesuai. 4. Cahaya. Pencahayaan merupakan pemberi stimulasi yang kuat dalam meningkatkan produktivitas ayam. Adanya cahaya akan mendorong ayam untuk selalu mengonsumsi pakan. Cahaya juga berperan merangsang kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi meningkatkan proses metabolisme sehingga bisa memacu pertumbuhan anak ayam. Kebutuhan pencahayaan pada masa brooding adalah 10-20 lux atau setara dengan 20-40 watt tiap 10 meter persegi. 5. Udara. Pemenuhan kebutuhan udara di sini berkaitan dengan pengaturan sistem ventilasi agar udara dalam kandang bisa bersirkulasi dengan baik. Sirkulasi udara yang baik akan mengurangi bau amonia dan gas berbahaya lainnya. Pengaturan sirkulasi udara ini dilakukan dengan mengatur buka tutup tirai kandang. Jangan pernah menutup kandang brooding seluruhnya tanpa celah sedikit pun. Hal itu bisa menyebabkan kandungan O2 berkurang dan gas beracun seperti CO2 serta amonia meningkat. Akibatnya, sistem pernapasan ayam akan terganggu. Tetap sediakan celah ventilasi pada dinding kandang bagian atas dengan lebar 20-30 cm. Apa target masa brooding? Seperti dibahas di awal, bahwa periode masa brooding dimulai sejak DOC tiba di kandang
sampai anak ayam mencapai kondisi tertentu. Kondisi tersebut adalah ayam telah mencapai umur dan target berat badan tertentu dan tidak memerlukan pemanas lagi. Pada dasarnya, lama brooding tidak bisa kita samakan antar peternakan yang satu dengan yang lain. Biasa standarnya berada di kisaran 10-14 hari untuk anak ayam yang dipelihara di kandang terbuka. Lama brooding bisa saja sampai umur 18 hari apabila kondisi cuaca di luar kandang sedang tidak bagus. Untuk itu, orientasi target brooding sebenarnya adalah target berat badan dan kemampuan individu anak ayam dalam beradaptasi terhadap suhu, bukan pada berapa lama periode broodingnya. Pada akhir periode brooding, ayam broiler ditargetkan berada pada berat minimal 480 gram, berapapun berat awal DOC-nya. Pada akhir minggu pertama brooding atau umur 7 hari, berat ayam seharusnya sudah 4,5 kali lipat dari berat DOC-nya. Misalkan berat DOC awal 40 gram, maka berat di minggu pertama harusnya sudah 180 gram. Dulu target berat ayam broiler di minggu pertama adalah 4 kali lipat berat DOC, tapi dengan semakin berkembangnya genetik dan nutrisi pakan jadi pabrikan, maka standar pun ditingkatkan. Pencapaian target berat badan dan fat intake atau jumlah konsumsi pakan saat ayam berumur 7 dan 14 hari menjadi pondasi bagi pertumbuhan pada periode berikutnya. Kelebihan pencapaian berat badan pada umur 7 hari akan menambah pencapaian berat badan pada saat panen. Sebaliknya, jika berat badan saat umur 7 dan 14 hari kurang dari standar, maka target berat badan sulit dicapai. Oleh sebab itu, penting dilakukan penimbangan sampling berat ayam pada akhir minggu pertama umur 7 hari dan minggu kedua umur 14 hari. Selain pencapaian berat badan, parameter FCR atau Feed Conversion Ratio, konsumsi pakan, dan mortalitas juga perlu untuk diperhatikan. Di akhir minggu pertama atau umur 7 hari, standar FCR adalah 0,85 dengan konsumsi pakan 150 gram dan mortalitas maksimal 1%. Semoga bermanfaat.